Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau Allah yang menebus kami. Kalau hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa menghadap Tuhan, kami sadar ya Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Engkau melayakkan kami yang hina ini, Engkau menganggap kami berharga, kami yang sudah jatuh di dalam dosa, kami yang tidak ada apa-apanya tetapi begitu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, hari ini sekali lagi kami mau merayakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Roh Kudus terangi hati pikiran kami, memahami firman-Mu, dan Tuhan pakai kami, jadikan kami saksi Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu animal plagues. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, ini adalah seri Keluaran, dan hari ini kita akan membahas kembali terkait dengan tulah, dan ini dikaitkan dengan tulah-tulah yang berhubungan dengan hewan. Nah, saudara, di bukunya Counterfeit Gods, Timothy Keller itu pernah mengutip di bagian awal dan dia berkata, "There are more idols in the world than there are realities." Ada begitu banyak berhala di dunia, lebih daripada apa yang kita tahu di dalam kenyataan. Jadi lebih daripada apa yang kita pikir, ternyata ada begitu banyak berhala. Saudara, ketika Allah menciptakan kita, Dia dengan sangat jelas menciptakan kita untuk menyembah Dia. Itu dulu. Harus clear di sana. Tuhan ciptakan kita setelah Dia menciptakan dunia ini dengan satu tujuan, kita akan menyembah Dia. Tapi saudara, di dalam kenyataannya kan kemudian kita ini berdosa. Kita jatuh ke dalam dosa. Akhirnya yang terjadi waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita tetap menyembah, tetapi kita menyembah yang bukan Allah. Seharusnya kita menyembah Allah, tetapi akhirnya kita tidak menyembah Allah. Disitulah kemudian kita jatuh ke dalam berhala, karena kita menyembah sesuatu tetapi itu bukan Allah. Saudara, itulah yang terjadi di dalam hidup kita yang berdosa. Kita jatuh di dalam dosa karena kita refuse, kita menolak untuk menyembah Allah. Saudara, Tuhan baik kepada kita, Dia berikan kita kitab Keluaran untuk memberitahukan kepada kita mengenai satu hal yang begitu penting. Tuhan kembali menyatakan kepada orang berdosa, Yahweh dirinya sendiri itu adalah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. That's why kenapa penyembahan berhala itu sangat-sangat keliru. Saudara, di zaman waktu orang Israel itu masih disebut sebagai umat kepunyaan Allah, Allah sudah memberitahu bahwa dirinya itu adalah satu-satunya Allah. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat penting untuk dipahami. Bukan saja orang Mesir, tetapi juga orang Israel dan kita pada hari ini. Saudara, pembacaan kita itu sebenarnya mencakup 4 tulah yang sehubungan dengan hewan, yaitu tulah katak, nyamuk, lalat, dan belalang. Saudara, hari ini saya akan bacakan kita yang katak dari Keluaran 8:1 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah-rumah pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengelurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan
korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kegelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang Mesir di zaman kuno itu dikenal sebagai orang-orang yang punya peradaban yang sangat maju. Itu waktu belum ada Amerika, Cina yang menguasai dunia, ada Mesir, Saudara. Mereka terkenal sekali dengan kehebatan mereka dan mereka sangat bangga karena mereka punya sungai Nil di daerah mereka sebagai perhubungan yang memungkinkan mereka punya peradaban yang maju. Dan kemudian mereka juga sangat-sangat bangga terkait dengan dewa-dewa yang mereka miliki. Saudara, untuk semua hal mereka punya dewa yang menguasai. Mau bilang dewa sungai Nil, mereka punya dewanya. Mau dewa yang bisa menghasilkan keturunan, mereka punya. Mau dewa yang mengurus terkait dengan hasil tanah, mereka punya. Dan mereka sembah. Pokoknya di langit ada, di air ada, di darat ada, semua ada dewanya. Mereka bangga sekali. Tapi saudara, kebanggaan itu ditaruh di tempat yang salah. Kenapa? Karena jelas Allah mereka itu adalah Allah-Allah palsu, ilah-ilah yang palsu. Mereka salah karena mereka berhadapan dengan Allah yang sesungguhnya, yaitu Allah Yahweh. Saudara, setelah mengubah air di sungai Nil menjadi darah, itu sebenarnya adalah satu cicipan awal yang dilakukan Allah kepada orang Mesir supaya mereka sadar. Nil yang selama ini mereka banggakan sumber kehidupan ternyata kalah waktu ketemu dengan Allah. Nil itu menjadi sumber malapetaka justru. Ketika itu semua berubah menjadi darah. Nah saudara, kita tahu persis ceritanya, Tuhan mau supaya umatnya beribadah, tapi kemudian ditolak oleh Firaun yang saat itu menjajah orang Israel. Lalu kemudian Tuhan menulahi orang-orang Mesir dengan berbagai tulah. Saudara, setelah tulah yang pertama, Tuhan itu memberikan tulah yang kedua. Saudara, kalau kita melihat kodok dan itu sudah dimakan, beberapa orang kan makan dan merasa bahwa itu makanan yang enak, kita senang kalau itu dimasak dengan enak. Tapi kalau itu ada di dalam rumah kita, bertebaran di mana-mana, kita buka pintu lalu kemudian ketemu kodok, kita buka tudung saji lalu kemudian kodok itu melompat ke arah kita, saudara, kita bukan senang, kita kaget minta ampun, kita jijik setengah mati gitu. Kita tidak mau melihat itu ada di dalam rumah kita. Nah, saudara, orang Mesir waktu dia lihat itu, kemudian para ahli nujum itu justru melakukan hal yang serupa. Mereka justru mendatangkan kodok-kodok lagi, tambahan. Enggak cukup ini yang orang Israel bikin, kita kasih lagi. Saudara, mereka pikir bahwa apa yang orang Israel lakukan itu adalah untuk pamer-pamer kekuatan, tanding-tanding kekuatan. Tapi kan mereka salah. Karena bukan itu yang jadi tujuannya. Justru waktu mereka memperbanyak kata-kata itu semakin mengganggu mereka. Hal yang mereka tidak bisa lakukan itu adalah mengenyahkan kata-kata tersebut. Saudara, waktu kita masih kecil kan kita suka nyanyi ya lagunya ada kodok tekoek tekoek. Itu kita rasa karena kodok tuh lucu gitu. Kita terkesima. Tapi bagi orang Israel, kodok itu, katak itu adalah dewi mereka. Dan dewi ini terkait dengan dewi kesuburan. Gitu. Jadi mereka berpikir kalau saya mau punya keturunan, kalau saya mau hidup keluarga saya itu baik, saya menyembah dewi yang ini. Bayangkan saudara, ini kemudian dewi ini ceritanya dalam perwujudan katak itu masuk ke seluruh wilayah orang Mesir. Sampai akhirnya mereka sendiri jijik, mereka sendiri tidak suka dengan kondisi itu dan mereka minta supaya ini dienyahkan. Tahu saudara, Tuhan bikin apa?
Tuhan matikan. Itu cicipan yang kedua bagi orang Mesir, menunjukkan kepada mereka betapa Allah-Allah yang orang Mesir sembah itu adalah ilah-ilah yang palsu. Semua kalah waktu ketemu dengan Allah Yahweh. Orang Mesir itu menanggung malu yang luar biasa, saudara. Saudara, waktu Firaun itu akhirnya meminta supaya katak-katak itu dilenyapkan, itu betul-betul cara Tuhan untuk mempermalukan Mesir, menyadarkan mereka salah sembah Allah. Allah menunjukkan bahwa hanya Dia satu-satunya Allah. Saudara, ini tesis utama dari kisah tulah itu. Hanya Yahweh satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Saudara, ini terus berlanjut sampai kepada tulah berikutnya. Saudara, kalau perhatikan tulah nyamuk, ada juga dewa yang disasar Allah waktu Dia melakukan tulah nyamuk ini. Saudara, orang Mesir itu karena Allahnya tuh ada di semua tempat, di segala sisi di dalam hidup mereka. Ada juga ada juga Allah yang disasar. Tapi sebelumnya kita akan lihat bahwa waktu Tuhan menulahi orang Mesir dengan nyamuk, ahli sihir itu sampai bilang begini, kita tidak bisa duplicate ini, kita tidak bisa tiru. Kenapa? Karena ini jari Allah yang melakukannya. Saudara, orang Mesir punya dewa yang menjaga tanah mereka. Tuh punya, ada yang mereka sembah. Tapi bayangkan dewa itu kalah, tidak bisa jaga tanahnya sendiri karena akhirnya debu-debu tanah itu justru Tuhan jadikan tulah nyamuk untuk mengganggu mereka. Dengan membangkitkan debu untuk menjadi nyamuk itu penghinaan besar bagi mereka. Dewa mereka tidak bisa menolong mereka. Itu. Saudara, bahkan sebenarnya orang-orang pintar, orang-orang yang ahli nujum, ahli sihir mereka itu sangat-sangat memandang jijik serangga. Sampai mereka tidak pernah pegang, lihat pun juga merasa jijik. Mereka bahkan mengatur diri mereka sedemikian rupa supaya kalau mereka mandi itu sampai sesuci mungkin gitu. Tapi saudara, waktu tulah nyamuk itu Alkitab tulis semua nyamuk itu sampai hinggap di kulit mereka. Saudara, itu betul-betul humiliation gitu. Sangat-sangat mempermalukan kondisi mereka. Baru nyamuk, saudara, itu sudah bisa menunjukkan betapa orang Mesir itu kalah. Makanya Allah tuh kembali menunjukkan bahwa cuma Dia satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Saudara, kemudian Allah berhenti di situ, tidak. Dia lanjut lagi dengan tulah lalat. Saudara, di bagian ini Allah menaikkan levelnya. Tidak cukup itu, tidak bisa diduplikat, ada yang tetap bisa diduplikat, tapi kemudian Allah bilang begini, kali ini ada tambahan. Apa yang terjadi di Mesir tidak akan terjadi menimpa Israel. Saudara, Allah itu menunjukkan bahwa Dia bela umatnya. Itu. Allah memperlihatkan kepada orang Mesir dan juga orang Israel bahwa hanya Dia yang sanggup memberikan kelepasan. Hanya Dia yang sanggup memberikan keselamatan. Dan kalau kita mau lihat, ya puncaknya tentu saja di Yesus Kristus. Waktu Tuhan bilang kamu umatku, Tuhan make sure, Tuhan pastikan bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Saudara, kalau kita baca, tulah lalat itu merusak tanah. Tulah itu merusak tanahnya. Sekali lagi bukan, itu mempermalukan orang Mesir. Dan kalau kita lompat ke tulah yang ke-8 yaitu belalang, maka kita melihat bahwa belalang itu hama. Mereka datang bergerombolan dan belalang memakan habis hasil tanah itu. Saudara, ada dewa yang orang Mesir sembah yang terkait dengan hasil tanah. Dan waktu gerombolan belalang itu datang, mereka menghabiskan hasil tanah itu. Saudara, betapa Mesir itu menanggung malu yang sangat-sangat besar. Mereka pikir mereka sembah Allah. Mereka pikir mereka safe, mereka aman, mereka dilindungi. No, saudara. Mereka berlindung pada pilihan yang salah. Sesungguhnya mereka menyembah apa yang paling tinggi yang ada di dalam hati mereka. Saudara, kalau kita merenungkan sejenak, ilah-ilah yang menjaga orang Mesir itu kalau ditanya ada enggak sih ilah-ilah itu? Betul itu adalah Allah. Saudara, jelas jawabannya kita bisa dengan mudah berkata, nope, itu bukan Allah. Karena satu-satunya Allah yaitu Allah Yahweh, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan juga Allah yang sampai hari ini memelihara dunia ini. Jadi Allah mana yang Mesir sembah? Tidak ada, saudara.
Pada dasarnya Mesir, orang Mesir itu menyembah apa yang paling tinggi di dalam hatinya. Kenikmatan hidup di dunia yang fana. Nah, saudara, itulah yang kemudian menunjukkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia rindu menyembah tetapi dia tidak bisa menyembah Allah. Apa yang mereka anggap Allah itu hanya sebuah alat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka pikir, oh selama saya hidup di dunia ini, saya butuh hasil tanah supaya saya bisa makan. Mereka sembah. Oh di dunia ini selama saya hidup, saya butuh keturunan untuk melanjutkan keluarga saya. That's why saya menyembah Allah yang itu. Tapi saudara, akhirnya begitu terus siklusnya. Mereka berusaha mencari kepuasan hidup, tetapi semua itu bukan Allah. Saudara, sampai di sini akhirnya kan kita melihat bahwa masalah orang Mesir adalah karena mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Harusnya mereka hanya menyembah kepada Allah Yahweh, satu-satunya Allah, tetapi mereka memilih untuk menyembah berhala. Saudara, kalau ditanya kepada kita apa sih itu berhala? Ini definisi yang baik sekali dari Timothy Keller. Dia berkata, berhala adalah segala sesuatu yang lebih penting bagi kita selain Allah. Berhala segala sesuatu yang menyerap seluruh hati dan imajinasi kita selain Allah. Berhala adalah segala sesuatu yang berupaya kita cari, padahal itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Saudara, kita akan lihat itu sebentar, tapi saya mau kita lihat dulu bahwa orang Mesir itu ada pada tahapan di mana hati mereka itu menjadi keras karena mereka terpaut kepada sesuatu yang bukan Allah. Ada sesuatu yang mereka pikir lebih besar daripada Allah, dan itu berusaha untuk menguasai hidup mereka. Saudara, sangat mudah bagi kita untuk berkata seperti ini. Orang Mesir itu adalah gambaran orang tidak percaya. Tetapi saya ini adalah orang percaya, sama seperti orang Israel, dan itu berarti saya menyembah Tuhan. Saudara, kecenderungan hati kita yang berdosa itu senantiasa menginginkan yang lain. Kita dengan mulut kita sangat-sangat mudah berkata saya menyembah Tuhan, tetapi di dalam hati kita yang berdosa kita mau yang lain. Kita rindu menyembah, tetapi yang kita rindukan itu bukan menyembah Allah. Kita suka pikir, sembah Allah itu repot. Narsis sekali Allah. Saudara, bayangkan ada begitu banyak orang yang bilang Allah itu narsis. Kalau bilang Allah menciptakan kita untuk menyembah Dia, wah orang berbondong-bondong bilang Allah tuh narsis. Kenapa Dia harus ciptakan manusia untuk menyembah Dia? Kurangkah yang bisa sembah Dia? Kita sangat-sangat keliru melihat Allah dan melihat diri kita. Saudara, kalau kita mau jujur merenungkan di dalam hidup kita, apa yang terjadi pada Mesir itu adalah bagian kita. Saudara, kitalah yang punya hati menyimpang, yang merindukan berbagai hal tetapi bukan Allah. Maka saudara, kitalah juga orang-orang yang seharusnya layak menerima hukuman tulah. Tiap kali kita baca tulah, seharusnya itu kita sadar bukan kita memojokkan orang Mesir lalu kemudian bilang, lihat itu yang terjadi pada kamu. No, saudara. Kita tuh harusnya melihat itu bagian saya. Saya tuh yang sebenarnya tidak bisa menyembah Allah. Tapi saudara, syukur kepada Allah karena Dia datang ke dalam dunia ini menunjukkan Dialah Allah gitu. Di pembacaan tadi kita di Timotius itu menunjukkan cuman Allah, Kristuslah yang esa, satu-satunya. Bahkan Kristus menunjukkan bahwa kalau berhala itu adalah racun, maka Kristus adalah penawarnya. Saudara, saya bacakan Kolose 3 ayat 1 sampai 5 bagi kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, teks ini memberikan kita satu gambaran yang cukup bagi kita. Memahami bahwa ketika Kristus mati menanggung dosa, kita pun ada di sana. Karena yang ditanggung oleh Kristus sesungguhnya itu adalah dosa kita. Kita yang seharusnya layak untuk menanggung tulah,
justru diselamatkan oleh Kristus. Justru kita menikmati kebangkitan Kristus ketika dia bangkit. Saudara, di ayat yang ketiga itu sebenarnya memberikan kita kelegaan. Kita itu dilindungi oleh Kristus. Kita selamat dari murka Allah karena kita dibungkus oleh Kristus. Saudara, orang Israel dilindungi Allah dari murka tulah, padahal orang Mesir waktu itu kena tulah. Dan hari ini kalau kita tidak dihukum oleh karena dosa kita, maka itu karena Kristus melindungi kita. Maka saudara, setiap kali Allah melihat kita, dia bukan melihat kita, tetapi dia melihat Kristus. Kristus memastikan bahwa kita yang layak menerima hukuman, itu justru mendapatkan kemenangan Kristus. Saudara, masalah kita itu adalah seperti ini. Hidup bertahun-tahun sebagai orang Kristen, berkali-kali dengar khotbah dan pengajaran Kristen, itu tidak serta-merta membuat posisi utama di dalam hati kita tuh otomatis berubah diisi oleh Kristus. Kita tuh bisa bilang begini, oh saya sering sekali dengar terkait dengan Kristus yang mati bagi saya. Gitu. Sering sekali dengar Kristus itu berkorban, Kristus bangkit, lalu saya menang. Tapi hanya karena kita mendengar, tidak serta-merta membuat isi hati kita itu fokusnya kepada Kristus. Saudara, kita perlu selalu menyadari bahwa posisi kita hari ini itu adalah already not yet. Kristus sudah bangkit, tapi kita masih ada di dunia yang berdosa. Saudara, apa dampaknya kalau kita tahu ini adalah kondisi already not yet? Sudah selesai karya Kristus itu, tetapi kemudian kita belum bersama-sama dengan dia. Saudara, itu artinya setiap hari di dalam hidup kita bergumul dengan kuasa dosa. Setiap hari di dalam hidup kita ada banyak cara-cara iblis itu untuk menarik hati kita berpaling dari Allah. Setiap hari kita ada di dalam idolatry battle, di dalam peperangan menghadapi berhala-berhala kita. Saudara tidak percaya? Mari kita buktikan. Saudara, jawab pertanyaan ini ya. Hal apa yang menghiasi pikiran dan imajinasi kita? Saudara, orang pikir imajinasi itu berkaitan dengan kartun. Itu, imajinasi, membayangkan film kartun, itu bukan. Imajinasi itu adalah sesuatu yang terus-terusan muncul di dalam pikiran kita, sadar atau tidak. Saudara, coba pikir, apa sih yang ada di dalam pikiran kita di dalam sepanjang hari? Ketemu dengan anak yang satu kali sudah pegang gadget, pokoknya di dalam pikirannya, imajinasinya yang jalan itu gadget. Kapan saya bisa pegang gadget? Kapan saya bisa nonton TV? Kita misalnya kalau kita punya usaha, maka di dalam imajinasi kita bisa saja yang muncul tuh begini, kalau saya buka toko, semoga ada orang yang datang, terus habis itu dia borong isi tokoku, terus kemudian saya dapat untung. Terus itu yang ada di dalam imajinasi kita. Atau misalnya saudara, di mana kita menaruh kepuasan hati kita? Kapan sih yang kita bisa bilang, hari ini saya puas sekali loh, saya tidak rasa kosong hidupku. Biasanya saya rasa kosong, tapi hari ini saya tidak rasa kosong. Kenapa ya saya bisa rasa tidak kosong? Oh, ternyata hari ini ada orang yang puji saya gitu. Di mana kepuasan hatinya? Di pujian orang. Gitu. Atau yang ketiga, hal apa yang paling memberikan kita makna hidup? Kapan kita merasa hidupku bermakna? Kapan? Kalau saudara ditanya apa sih yang paling bermakna di dalam hidup? Atau kapan di dalam hidup kita rasa, Tuhan makasih ya, Tuhan kasih saya ini hidup. Gak sia-sia loh ini hidup gitu. Hidupku bermakna sekali gitu. Tapi apa? Apanya yang bikin itu bermakna? Kepada apa kita menaruh segala keberhargaan diri kita? Saudara, kalau ini dibalik, coba tanya begini. Kapan saudara merasa paling tidak berharga? Saudara, saya pernah satu kali di dalam hidup itu saya buat satu kesalahan, lalu kemudian itu momen yang sangat-sangat berat, lalu kemudian saya menyadari, kayaknya hidupku udah seberharga itu, gara-gara itu. Tahu gara-gara apa saudara? Gara-gara nilai. Jadi saya itu menaruh keberhargaan diri saya pada nilai. Kalau nilaiku bagus, berharga saya. Kalau tidak bagus nilainya, tidak berharga. Saudara punya apa?
Berikutnya saudara, hal apa yang paling memberikan kita rasa aman? Saudara, ya ini kan kita ngomong yang real aja saudara. Uang itu paling aman. Tadi pagi saya bilang begini, kita kalau karyawan terus habis itu awal bulan terima gaji, wah hidup paling aman di awal bulan. Aman, tentram, mau apa saja datang. Mau ada tagihan kah, mau pergi jalan-jalan sama keluarga kah, mau traktir teman kah, semua bisa di awal bulan. Hidup aman sekali. Tapi kalau berakhir, sudah mau akhir bulan, wah hidup mulai gonjang-ganjing saudara. Apa? Saudara, kalau kita mau jujur begitu ya, seringkali jawaban dari semua pertanyaan ini bukan Kristus. Bukan Kristus. Kita bisa isi banyak sekali tetapi itu bukan Kristus. Dan kalaupun kita bilang begini, enggak loh, saya betul isi ini pakai jawaban Kristus. Yang memberikan, yang memenuhi imajinasi saya sepanjang hari itu Tuhan Yesus. Saya pikir-pikir kapan saya bisa ketemu dia. Saya paling puas kalau saya bisa melayani Tuhan Yesus. Saya paling merasa hidupku bermakna karena saya tahu saya anak Tuhan. Saya paling merasa saya berharga karena saya ada di dalam Tuhan. Yang memberikan saya rasa aman Tuhan. Saudara, kita bisa bilang begitu, tetapi di dalam reality kita pikir Tuhan Yesus itu harus selalu ditambah dengan sesuatu baru perfect. Jadi orang Kristen itu perlu Tuhan Yesus tapi juga butuh pujian manusia. Kita kalau pelayanan orang harus bilang begini, bagus sekali pelayananmu. Gitu. Saya terberkati sekali dengan pelayananmu. Wah kamu kalau singer paling bagus, suaranya paling mantap. Enak itu. Orang kalau puji keluargaku paling harmonis, wah itu. Keluarga Kristen tuh mesti harmonis, mesti yang paling akur. Baru kita puas. Dan lain sebagainya saudara. Saudara, realita ini menunjukkan bahwa betapa mudah even kita Kristen, tapi betapa mudah yang namanya berhala itu menyusup ke dalam hidup kita. Saudara, kalau realita ini hanya berakhir di sini, maka kita tuh jadi orang Kristen yang paling kasihan. Kalau hanya berakhir di situ, kita malang sekali. Gitu. Kok kayaknya kita kalah, Kristus sudah menang tapi kok kita kalah. Kita tidak punya daya untuk melawan dosa. Kayaknya kita sendiri menjalani hidup ini. Tapi apa betul saudara? Betulkah Tuhan tuh biarkan kita sendiri gitu, jalan? Betulkah Tuhan itu biarkan kita, biarkan idol, biarkan berhala itu terus menerus kita suka sekali gitu? Tuhan biarkan enggak? Tuhan enggak biarkan saudara. Apakah Tuhan biarkan kita bergumul dengan ilah-ilah berhala kita? Tidak, Dia kasih kita Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus ini kan kayaknya dipandang sebelah mata sekali gitu. Tapi kita lupa, kita sering sekali lupa bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah gitu. Tuhan sudah kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkan kita, Roh Kudus yang berjalan sama-sama dengan kita. Roh Kudus yang kasih tahu apa yang menjadi firman Tuhan. Roh Kudus yang kasih tahu, kasih ingat pribadi dan karya Kristus. Dia yang kasih tahu kita bahwa kalau Kristus sudah menanggung dosa kita, kesalahan kita sudah ditanggung dan kita jadi orang yang merdeka gitu. Dia nasihati, dia tegur. Bahkan saudara, yang paling utama adalah Roh Kudus sendiri yang membuat hati kita itu bisa tahu satu-satunya Allah ya cuma Yahweh. Dan hari ini kita mengenal Yesus Kristus, ya cuma itu Allah dan tidak ada lagi yang lain. Saudara, tepat hari ini kita memperingati di dalam kalender gerejawi terkait dengan pencurahan Roh Kudus. Saudara, selamat hari Pentakosta. Gitu ya, kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap kita. Tapi saudara, pernahkah kita mengambil waktu lalu kemudian merenungkan betapa Tuhan tuh baik, perfectly good kepada kita. Tuhan selamatkan kita, Kristus datang, Dia tebus kita, Dia naik ke surga. Tuhan pernah biarkan kita sendiri? No, Dia janji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan kasih kita Roh Kudus. Dia pastikan bahwa selama kita ada di dunia ini, kita tidak bakal dibiarkan sendiri.
Dia pastikan bahwa di dalam hidup kita tidak perlu berjuang sendiri melawan ilah-ilah yang berusaha menyusup di dalam hidup kita. Waktu Saint Augustine itu berkata, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests on you." Itu bukan sembarang ngomong. Gitu. Augustine itu sangat-sangat memahami bahwa realita hidup manusia, dorongan hidup manusia itu mencari sesuatu yang dia bisa sembah. Tapi sampai hati ini berjumpa dengan Tuhan, pokoknya kita tuh akan selalu gelisah, selalu hidup di dalam pengembaraan, selalu mau cari sesuatu. Tapi begitu kita ada di dalam Tuhan, sudah. Dan disitulah hati kita mendapatkan istirahat, ketenangan, menyadari bersama bahwa Allah itu satu-satunya Allah dan itu betul-betul cukup untuk saya. Saudara, hari ini waktu kita baca kembali kisah tulah, secara khusus tulah hewan yang menimpa orang Mesir, kita perlu terus menyadari bahwa sepantasnya tulah yang sama itu juga menyerang kita. Karena hati kita itu suka berpaling dari Allah. Tetapi nyatanya saudara, kita bebas. Kita yang menerima murka Allah, sepatutnya menerima murka Allah, justru bebas, malah kita beroleh kemurahan Allah. Kita diangkat menjadi milik kepunyaannya yang berharga. Saudara, kalau hari ini kita menyadari ada hal-hal yang rasa-rasanya sangat menggoda hati kita, berusaha merebut perhatian kita dari Allah, maka berita baiknya saudara, kita punya akses untuk datang kepada Allah. Dia membuka tangannya untuk kita bisa datang dan mendapat pengampunan. Saudara, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami melihat apa yang Tuhan lakukan bertahun-tahun, ribuan tahun yang lalu. Tuhan, kami mau sama-sama menyadari kami orang-orang yang layak untuk menerima murka Tuhan. Tapi hari ini kalau kami disebut sebagai anak-anak Allah, Tuhan, betapa kami bersyukur Engkau hebat di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kami kalau seringkali di dalam hati kami mencari yang lain. Padahal kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan, bagian terbaik yang tidak bisa direbut, yang tidak bisa usang. Bagian yang sungguh-sungguh tidak layak kami terima, tetapi Engkau anugerahkan. Tuhan, hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kalau kami menyadari kami punya Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kami, Tuhan, terima kasih. Besar setia Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau memberikan lebih dari apa yang kami butuhkan, yang kami bayangkan, yang kami bisa minta di dalam pikiran kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu, Tuhan tolong kami, jadikan kami alat di tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami, nama Tuhan sungguh dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.